Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap saudara sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara juga yang bisa mendengarkan renungan pada hari ini. Hari ini kita akan terus belajar kebenaran firman Allah. Terus menjadi doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Allah. Kita buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Tapi saya menyarankan kepada setiap saudara supaya saudara membaca mulai ayat 19 sampai ayatnya yang ke-39. Tapi dalam bagian ini saya hanya membaca mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Firman Allah berkata begini, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Saya lompat ayat yang ke-38 berkata begini, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Saat ini saudara, saya ingin berbagi kepada saudara bagaimana dalam bagian ini kita tetap beriman di dalam Kristus, ya. Kita tahu surat ini datang kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani. Khususnya di ayat 23 berkata begini, "Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia." Kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya, Dia adalah sumber pengharapan kita, gitu ya. Ketika Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Ketika kita berbicara yang kita harapkan, ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, di ayat 38 dalam Ibrani pasal 12 dinyatakan bahwa apabila seseorang mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Jadi ketika kita melihat ayat-ayat ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan agar kita tetap beriman, atau dengan kata lain, iman kita itu terus bertumbuh. Kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Tapi bagaimana supaya iman yang timbul dari pendengaran firman Allah itu terus bertumbuh atau tetap dalam hidup kita, ya? Dalam konteks bagian yang sudah kita baca, ayat-ayat yang sudah kita baca, di ayatnya yang ke-25 berkata begini, ya, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya." Dan kata lain apa saudara? Apa yang perlu kita lakukan agar kita tetap beriman dan tetap berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, tetaplah ada di dalam persekutuan, saudara. Mungkin saudara bertanya, hari-hari ini kan karena pandemi kita sulit untuk beribadah, ya. Itu kita sulit beribadah dalam satu tempat. Itu benar, saudara, ya. Tapi tempat sekarang tidak membatasi untuk kita memiliki persekutuan sebenarnya. Persekutuan dengan orang-orang percaya, persekutuan yang terutama adalah persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Penulis Ibrani menegaskan, ya, bahwa untuk kita ada terus, kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Bahkan dia bilang
kita harus semakin saling giat untuk melakukan, saling menasihati dan mengingatkan bahwa kita harus semakin giat untuk melakukan hal tersebut. Jadi ini mutlak dan penting, saudara, ya. Kalau saudara ingat dalam Keluaran, saudara, ketika orang Israel akan keluar, satu firman Allah yang terus disampaikan Musa kepada Firaun adalah, biarkanlah anakku itu pergi supaya apa? Ia beribadah kepadaku. Ya. Kenapa? Tuhan senang dengan persekutuan, saudara. Ya. Tuhan senang persekutuan antara saya dan saudara, antara Dia dengan umatnya, gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tetap beriman dan tetap berkenan, ya? Ini saya bilang tetap di dalam persekutuan. Yang kedua apa, gitu ya? Kita lihat di ayat 24, kita mundur satu ayat. Ya, firman Allah bilang begini, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kata apa? Kita mengasihi dan terus berbuat baik, ya. Kasih kita harus kita terus tunjukkan kepada semua orang, ya. Dunia masa kini, saudara, boleh saya bilang lagi defisit ini, ya. Lagi kurang kasih, lagi kurang perbuatan baik, gitu ya. Manusia lagi sibuk, manusia yang terus ego, gitu ya. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan-tantangan hari-hari ini, tapi dituntut untuk memberi, gitu ya. Satu hamba Tuhan berkata begini, salah satu khotbah yang lagi tidak mau didengar, gitu ya, oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini, katanya, gitu ya, di masa-masa pandemi ini adalah apa? Khotbah tentang memberi, saudara, ya. Ya, bagaimana berbuat baik, karena mereka berpikir di saat-saat ini kan lagi sulit cari uang nih, tapi kita disuruh, diajar untuk kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Bagaimana bisa, gitu ya. Tetapi ini saya bilang, kita harus saling memperhatikan, bukan cuma saling memperhatikan, tapi justru apa? Kita justru didorong, ya, untuk apa? Terus hidup dalam kasih dan perbuatan baik itu, gitu ya. Saudara tahu kan, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34, firman Allah bilang, aku memberikan apa? Perintah baru. Apa perintah barunya di situ? Supaya kamu saling mengasihi, ya. Jadi hari-hari mari kita nyatakan kasih kita, gitu ya. Ya, nyatakan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, terutama teman-teman seiman, ya, terutama keluarga saudara, bahkan orang-orang yang mungkin saudara lihat perlu saudara bantu. Ya, inilah saatnya untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, dalam Galatia pasal 6 ayat 10 firman Allah berkata begini, marilah kita apa? Berbuat baik kepada semua orang, tetapi apa? Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi bagaimana supaya kita tetap beriman, bahkan kita berkenan di hadapan Tuhan, ya? Tetap dalam persekutuan. Yang kedua saya bilang kita harus mengasihi dan dengan apa? Dengan ditunjukkan dengan perbuatan baik. Yang ketiga, kita baca di ayatnya yang ke-38. Firman Allah berkata begini, tetapi orangku yang benar, haleluya, akan hidup oleh iman. Dan kata apa? Bagaimana supaya kita tetap beriman dan berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus hidup di dalam kebenaran firman-Nya, di dalam Tuhan. Karena orang yang benar hidup oleh iman. Orangku, gitu ya. Saudara garis bawahi kata orangku. Dan kata orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan, ya. Orang-orang yang hidup benar, ya, orang-orang yang menyatakan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau saudara masih ingat renungan waktu saya menjelaskan tentang surat Yakobus, saudara, orang nggak bisa berkata dia punya iman, tapi dia nggak pernah tunjukkan dengan perbuatan baik, kan? Ya, jadi orang yang benar ini dinyatakan dengan apa? Dia akan hidup oleh imannya, gitu ya. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 25, ya, orang benar dinyatakan apa? Dan kita akan menjadi benar apabila benar akan juga apa?
Dan kita akan menjadi benar apabila kita apa? Melakukan segala perintah itu dengan setia. Ya. Orang benar itu taat karena iman mereka kepada Tuhan. Ya. Yakobus, seperti saya bilang tadi saudara, Yakobus pasal 2:17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, gitu ya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita terus rindu memiliki persekutuan dengan Tuhan? Apakah kita terus rindu mengasihi yang ditunjukkan dengan perbuatan baik? Nah, apakah saya dan saudara tetap hidup di dalam kebenaran? Ya? Saudara tahu seorang yang bernama Nuh, gitu ya. Firman Allah berkata bahwa Nuh ini seorang yang benar dan tidak bercela. Ya, Nuh ini menerima perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera. Ya, Tuhan bilang, aku akan mendatangkan air bah. Jadi kamu harus membuat bahtera dengan ukuran-ukurannya, gitu ya. Firman Allah mencatat bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Kenapa bisa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya, gitu ya? Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat yang ke-7, ya, karena iman maka Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ternyata apa? Karena imannya kepada Tuhan, gitu ya. Dia mau terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia mau terus hidup dalam kasih, dan dia mau terus hidup di dalam kebenaran. Mari hari-hari ini saudara, di tengah-tengah masa-masa yang sulit mungkin bagi kita, masa-masa yang mungkin bagi kita nggak bisa melakukan banyak hal, seperti dibatasi, tetapi itu tidak membatasi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus hidup, ya, di dalam persekutuan, hidup di dalam kasih, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Allah ini, renungan ini menjadi berkat bagi setiap saudara. Dan sampai ketemu lagi di renungan-renungan selanjutnya, saya terus berdoa supaya saudara terus mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.